Saya masih ingat jelas, hari itu adalah hari yang cerah saat saya, bersama Rujiman, sahabat sekaligus rekan kerja saya, menerima pekerjaan baru. Sebagai penebang pohon, kami terbiasa dengan tantangan di medan berat, dan pekerjaan kali ini membawa kami ke area hutan Kalimantan yang belum pernah kami masuki sebelumnya. Kami berangkat pagi itu dengan peralatan lengkap dan semangat kerja yang tinggi. Saat mulai masuk ke area hutan, ada satu hal yang mulai terasa mengganggu. Semakin jauh kami masuk, suasana hutan terasa makin sunyi, seolah kami adalah satu-satunya yang ada di sana. Rujiman mulai bercanda. Jangan-jangan kita memang masuk desa gaib. Saya hanya tertawa dan menganggap itu hanya lelucon. Walaupun, jujur saja, entah kenapa saya merasa firasat aneh mulai menyelimuti diri. Saat kami memeriksa kompas, tiba-tiba saja jarumnya berhenti bergerak. Rujiman mencoba mengetuknya, berpikir mungkin kompas itu rusak. Saat kami bergerak ke arah berbeda, jarum itu seolah kembali berputar, tanpa menunjukkan arah yang jelas. Kami berusaha mencari jalur berdasarkan insting, namun semakin kami berjalan, semakin kami merasa seperti berjalan di tempat yang sama. Hutan ini, entah bagaimana, seakan menahan kami di dalamnya. Rasa bingung mulai melanda, dan saya melihat Rujiman mulai resah. Sebagai langkah terakhir, saya mengajak Rujiman untuk berdoa sejenak, memohon perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam keheningan, kami melanjutkan perjalanan dengan harapan agar segera menemukan jalan keluar. Namun semakin jauh kami melangkah, perasaan terjebak di dalam lingkaran yang sama mulai menyesakan. Di tengah usaha kami, saya menyadari bahwa mungkin ini adalah awal dari sesuatu yang akan menguji iman dan keberanian kami di hutan gaib ini. Malam pertama di hutan itu adalah malam yang takkan pernah saya lupakan. Setelah hari yang panjang dan membingungkan, saya dan Rujiman memutuskan untuk beristirahat di sebuah area datar di antara pepohonan besar. Kami menggelar alas, menyiapkan bekal seadanya, dan duduk dalam keheningan yang terasa semakin mencekam. Ketika kami mulai makan, suara samar seperti bisikan terdengar di antara pepohonan. Saya mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin itu hanya angin yang menimbulkan suara aneh. Tapi saat saya melihat ke arah Rujiman, wajahnya tampak tegang, matanya terpaku pada kegelapan di antara pohon-pohon besar. "Kau dengar itu?" bisiknya dengan suara pelan. Saya mengangguk, meski tak yakin apa yang sebenarnya saya dengar. Suara itu tidak jelas, seperti bisikan samar yang terputus-putus, namun terdengar cukup dekat, seakan ada seseorang yang memperhatikan kami dari balik pepohonan. Perasaan tidak nyaman semakin menguat. Keesokan paginya, kami melanjutkan perjalanan dengan harapan dapat menemukan jalan pulang. Di sekitar kami, beberapa pohon memiliki tanda-tanda aneh, garis-garis dan simbol seperti ukiran kuno yang tak pernah kami lihat sebelumnya. Rujiman kini terlihat mulai gelisah. Ia mengusap peluh di dahinya dan berkata pelan, "Aku merasa kita sudah melewati pohon ini kemarin. Tapi kenapa tanda ini baru ada sekarang?" Saya mencoba menenangkan dia, meski dalam hati saya sendiri mulai merasakan firasat buruk. Kami kembali berjalan, namun sekali lagi, hutan ini tampak tak berujung, seolah kami hanya berjalan di tempat. Setiap arah yang kami pilih membawa kami kembali ke titik yang sama. Rasa frustasi mulai merayapi pikiran saya. Kami berhenti sejenak, dan saya kembali berdoa dalam hati, berharap agar Tuhan menunjukkan jalan keluar dari tempat yang terasa semakin mencekik ini. Namun, ketika saya membuka mata, seolah ada bayangan samar yang berlalu di sudut pandang saya, sesuatu yang membuat saya merinding dari ujung kaki hingga kepala. Ketika saya menoleh, tak ada apapun, hanya hutan yang tampak sunyi seperti semula. Di dalam hati, saya tahu kami mulai memasuki wilayah yang bukan sembarang hutan. Tempat ini, entah bagaimana, menyimpan rahasia yang lebih besar dari apa yang kami duga. Di hari kedua, setelah berjam-jam berjalan tanpa arah, rasa putus asa mulai menggerogoti mental kami. Setiap jalur yang kami coba hanya membawa kami kembali ke titik yang sama, dan semakin lama, hutan ini terasa semakin aneh. Ada ketenangan yang mencekam, seolah-olah alam ini tidak ingin kami pergi. Di tengah keputusasaan, kami akhirnya menemukan sesuatu yang tak pernah kami duga, sebuah jalan setapak kecil di antara pepohonan.
Jalan itu tampak sangat berbeda dari jalur hutan yang biasanya kami lihat. Tanahnya lebih padat, seakan-akan sering dilewati orang. Meski ada perasaan ragu, saya dan Rujiman tak punya pilihan lain selain mengikuti jalan tersebut, berharap itu akan membawa kami ke jalan keluar. Setelah menyusuri jalan setapak itu selama beberapa waktu, kami melihat sebuah desa kecil di kejauhan. Bangunan-bangunannya tampak tua, terbuat dari kayu, berdiri kokoh meski usang. Rasanya seperti melihat sesuatu yang seharusnya tak ada di tempat terpencil ini. Desa itu sunyi, tidak ada suara manusia ataupun hewan, hanya keheningan yang membuat bulu kuduk kami meremang. "Kau yakin ini nyata?" Rujiman berbisik pelan. Matanya tak lepas dari desa yang tiba-tiba muncul di hadapan kami. "Saya tidak tahu, tapi kita tak punya pilihan lain. Mungkin ada orang yang bisa membantu kita," jawab saya. Meski dalam hati ada perasaan tak nyaman yang sulit dijelaskan. Kami berjalan perlahan mendekati desa itu, dan anehnya, begitu kami melewati gerbang kayu yang tampak lapuk, perasaan sepi semakin menyesakan. Rumah-rumah di sekeliling kami tampak kosong, namun terjaga rapi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya jalanan yang bersih seolah-olah baru saja disapu. Lalu, tiba-tiba, sosok-sosok muncul dari dalam rumah-rumah itu. Satu persatu, para penduduk desa tampak keluar dan menatap kami dengan tatapan kosong yang sulit diartikan. Mereka mengenakan pakaian kuno, seperti dari zaman yang sudah lama berlalu, dan tidak ada satupun dari mereka yang tersenyum atau berbicara. Hanya tatapan dingin yang terasa menusuk. Saya menahan napas, dan jantung saya berdegup kencang. Ada sesuatu yang ganjil dengan mereka, seolah-olah mereka bukan manusia biasa. Meski tubuh mereka tampak nyata, ada aura asing yang membuat saya merinding. Seorang pria tua yang tampaknya pemimpin desa mendekat, menyambut kami dengan anggukan kaku. "Kalian tersesat?" tanyanya dengan suara datar yang seakan tanpa emosi. Kami hanya mengangguk, berharap mereka akan menolong kami keluar dari hutan ini. Pria itu kemudian memberi isyarat kepada kami untuk mengikuti mereka ke sebuah rumah besar di tengah desa. Tanpa kata-kata, kami mengikuti, meskipun firasat buruk terus menghantui saya. Setelah masuk rumah itu, mereka memberi kami makanan dan minuman. Meski rasa lapar kami tak terbendung, saya dan Rujiman ragu untuk menyentuhnya. Namun, tatapan penduduk yang menyoroti kami seperti mengharuskan kami untuk makan. Dengan sedikit rasa takut, kami mulai menyantap makanan yang disajikan, sambil terus memperhatikan gerak-gerik mereka. Di dalam hati, saya mengucapkan doa singkat, berharap Tuhan melindungi kami di tempat yang semakin terasa ganjil ini. Entah mengapa, saya merasa seperti sedang diawasi dari setiap sudut ruangan. Hati saya mulai dihantui perasaan bahwa desa ini bukanlah tempat biasa, dan kehadiran kami di sini mungkin akan membuka pintu ke sesuatu yang lebih menakutkan dari apa yang kami bayangkan. Kami mulai beradaptasi dengan suasana desa, meski setiap langkah dan pandangan penduduk desa membuat perasaan tidak nyaman terus mengalir. Mereka tidak banyak bicara, hanya memberi kami tempat beristirahat dan makan malam yang sudah disiapkan. Sekilas, desa ini tampak seperti perkampungan tua yang tenang, tetapi saat kami memperhatikan lebih dalam, ada hal-hal ganjil yang sulit dijelaskan. Saat makan malam, saya melihat salah satu penduduk desa, seorang wanita tua dengan rambut memutih, menatap kami sambil berbisik pelan. Bibirnya komat kamit, melafalkan sesuatu dalam bahasa yang tidak saya kenal. Tatapannya tajam dan dingin, seolah-olah ada sesuatu yang ingin ia sampaikan namun terhalang oleh batas yang tak terlihat. Saya berpaling ke Rujiman, mencoba melihat apakah ia juga memperhatikan hal ini, tetapi dia tampak terlalu lapar dan fokus pada makanannya. Ketika malam semakin larut, kepala desa mendatangi kami dengan senyum dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. "Kalian pasti lelah. Beristirahatlah di rumah ini, dan besok kami akan membantu kalian menemukan jalan keluar," katanya sambil menunjuk sebuah kamar di sudut rumah. Kami masuk ke kamar itu, yang hanya diterangi sebuah lampu minyak yang berkedip-kedip, memberikan cahaya remang-remang yang semakin menambah suasana seram. Saya mencoba menenangkan diri, tetapi sulit menghilangkan perasaan bahwa kami sedang diawasi. Tatapan dingin penduduk desa dan suara-suara aneh dari luar jendela terus menghantui. Di tengah malam,
Saya terbangun oleh suara samar dari luar. Bisikan yang aneh dan terdengar seperti nyanyian dalam bahasa yang tidak saya mengerti. Saya mengintip dari balik jendela, dan apa yang saya lihat membuat jantung saya berhenti sejenak. Beberapa penduduk desa tampak berkumpul di lapangan, membentuk lingkaran, sambil berbisik dan menghadap ke arah rumah tempat kami menginap. Saya merinding dan langsung membangunkan Rujiman. "Jim, kau harus lihat ini," bisik saya, berusaha keras menahan suara agar tidak terdengar oleh mereka di luar. Rujiman setengah terjaga, dengan mata masih berat. Namun begitu melihat keluar, wajahnya langsung pucat. Apa yang mereka lakukan? Kenapa mereka berkumpul di luar sana? Kami berdua terdiam, menatap pemandangan aneh itu dalam hening yang mencekam. Penduduk desa tampak seolah-olah sedang melakukan ritual, tetapi ada aura yang sangat menakutkan terpancar dari gerakan mereka. Satu-satunya suara hanyalah bisikan mereka yang bersatu menjadi semacam nyanyian yang tak bisa saya mengerti. "Rujiman, kita harus berdoa," bisik saya lirih. Saya mengucapkan doa dalam hati, memohon perlindungan Tuhan atas apapun yang mungkin mengancam kami di tempat terkutuk ini. Ketika kami mencoba untuk mengabaikan suara itu dan kembali tidur, tiba-tiba salah satu penduduk desa mengetuk pintu kamar kami dengan keras. "Istirahatlah dengan tenang. Jangan hiraukan suara-suara di luar," katanya dengan nada yang tenang namun penuh peringatan. Kami tak punya pilihan selain menurut, meski rasa takut sudah menguasai kami. Malam itu kami memaksakan diri untuk tidur, berharap pagi segera datang dan kami bisa meninggalkan desa ini. Namun, dalam hati kecil saya, ada firasat kuat bahwa kami baru saja masuk ke dalam sesuatu yang jauh lebih dalam dari yang pernah kami bayangkan. Desa ini bukan sekadar desa terpencil biasa, dan saya semakin yakin bahwa kedatangan kami bukanlah suatu kebetulan. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidupku. Suara-suara aneh terus bergema dari luar rumah, seolah ada sesuatu yang bergerak, berbisik, dan mengelilingi kami. Setiap kali aku mencoba menutup mata, bayangan-bayangan menakutkan dari para penduduk desa yang mengelilingi rumah itu terus terlintas. Saat subuh mulai menyingsing, aku dan Rujiman terbangun dengan tubuh lelah dan hati was-was. Kepala desa sudah berdiri di depan pintu kamar kami. Wajahnya masih dihiasi senyum yang misterius. Tanpa basa-basi, ia memberi kami makanan sederhana, lalu berkata, "Nanti siang, kalian akan kami antar keluar hutan ini." Namun, sebelum aku sempat menjawab, seorang pria tua yang tampaknya adalah tetua desa datang menghampiri kami. Raut wajahnya tegas, namun pandangan matanya dalam dan penuh misteri. Ia memandang kami bergantian, lalu berbicara dalam nada yang pelan namun penuh makna. "Kalian tidak seharusnya berada di sini. Desa ini hanya muncul bagi mereka yang diinginkan, dan bukan sembarang orang bisa pergi begitu saja." Kata-kata pria tua itu membuatku merinding. Rujiman tampak bingung, tetapi aku merasa ada sesuatu yang ingin disampaikan pria tua itu. Seolah-olah ia berusaha memberi kami peringatan tanpa terang-terangan. "Apa maksud Anda?" tanyaku, berusaha menenangkan hatiku yang berdetak kencang. Pria tua itu hanya menggelengkan kepala. "Di desa ini, ada sesuatu yang dijaga dan dihormati. Kalian telah masuk tanpa izin dan sekarang terikat oleh hukum desa ini. Jika ingin keluar, kalian harus mengikuti aturan di sini." Rujiman tampak semakin gelisah, sementara aku merasakan ketegangan meningkat. Setelah selesai makan, kami memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang desa ini. Kami berpura-pura bersikap tenang sambil berjalan mengelilingi area desa, mengamati bangunan-bangunan tua yang berdiri dengan tenang namun memancarkan aura misterius. Rasa ingin tahu yang bercampur ketakutan membawaku dan Rujiman menuju bangunan besar di tengah desa, yang tampaknya menjadi pusat perhatian penduduk. Di dalam bangunan itu, kami menemukan sebuah altar kecil yang dikelilingi oleh sesajen. Patung-patung kuno menghiasi ruangan, dan simbol-simbol yang tak kami mengerti terpampang di dinding, seakan menggambarkan sejarah desa ini yang penuh dengan rahasia. Di dekat altar, kami melihat sesuatu yang mencuri perhatian, sebuah patung kayu yang sangat menyerupai sosok manusia, tetapi terasa dingin dan menakutkan. "Kau lihat ini," bisik Rujiman, suaranya bergetar. Aku mengangguk pelan, lalu mendekat untuk melihat lebih jelas. Saat jariku hampir menyentuh patung itu,
Tiba-tiba seorang penduduk desa masuk ruangan dan dengan cepat menahanku. Itu adalah penjaga desa kami, katanya tajam. Aku mundur selangkah, terkejut dengan reaksinya. Pria itu menatap kami dengan mata penuh ketakutan, lalu berbisik, "Penjaga ini adalah pelindung kami dari roh-roh jahat. Setiap orang yang masuk ke desa ini tanpa izin harus memberikan penghormatan padanya, atau desa ini akan memintanya sebagai penebusan." Aku dan Rujiman saling berpandangan, berusaha memahami maksud perkataannya. Hatiku semakin diliputi kengerian, namun aku mencoba tetap tenang. "Lalu apa yang harus kami lakukan?" tanyaku lirih. Penduduk desa itu hanya tersenyum samar dan berkata, "Berdoalah dan mohon ampun, semoga kalian diperbolehkan pergi." Malam itu, aku dan Rujiman kembali ke rumah yang mereka sediakan. Kami memutuskan untuk berdoa dengan sepenuh hati, memohon perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Aku merasakan ketenangan sementara dalam doaku, tetapi di dalam hati kecil, aku tahu bahwa desa ini tidak akan melepaskan kami dengan mudah. Saat kami berdoa, suara bisikan dari luar kembali terdengar, tetapi kali ini lebih keras, seolah memenuhi seluruh ruangan. Aku memejamkan mata, terus berdoa tanpa henti, berharap apapun yang ada di luar sana tidak akan bisa mendekati kami. Pagi hari tiba, tetapi suasana tetap mencekam. Kabut tebal masih menyelimuti desa, membuat pandangan menjadi terbatas. Setelah semalaman berdoa, kami merasa sedikit tenang, meski tetap waspada. Kepala desa dan beberapa penduduk sudah menunggu di luar rumah, seperti sedang mengawasi kami. Rujiman, yang biasanya optimis, kini tampak gelisah. Ia berbisik padaku, "Wito, aku tidak tahan lagi di sini. Desa ini, ada sesuatu yang sangat salah. Kita harus pergi sekarang, sebelum mereka melakukan sesuatu pada kita." Aku mengangguk setuju. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun pada para penduduk, kami bergegas meninggalkan rumah itu dan menyusuri jalan setapak yang kemarin membawa kami ke desa ini. Begitu kami tiba di tepi desa, langkah kami seolah terhenti. Rasa dingin aneh menjalar, dan udara terasa berat, seakan ada kekuatan tak terlihat yang menahan kami. Setelah berjalan beberapa jam, tanpa sadar kami kembali berada di desa itu. Seketika rasa panik menghantam. "Bagaimana mungkin kita kembali lagi ke sini?" bisik Rujiman dengan wajah pucat. Namun aku berusaha menenangkan diri dan berpikir jernih. Kami mencoba jalan lain, menelusuri hutan, namun lagi-lagi kami kembali ke desa yang sama. Kemanapun kami berjalan, jalur itu seakan berputar dan terus membawa kami kembali ke tempat yang sama. Aku mulai merasakan ada kekuatan gaib yang tidak ingin kami pergi. Saat malam mulai menjelang, suara-suara aneh terdengar lagi. Desahan angin yang biasanya lembut kini berubah menjadi bisikan yang mengerikan. Seakan ada sesuatu yang mengikuti setiap langkah kami. Setiap kali kami menoleh ke belakang, hanya ada kegelapan dan kabut pekat. "Apa kita akan selamanya terjebak di sini?" Rujiman bertanya dengan suara bergetar. Dengan perasaan putus asa, aku berkata, "Kita harus terus berdoa. Hanya itu harapan kita." Dalam hati kecilku, aku merasa sesuatu yang sangat jahat tengah mempermainkan kami. Di tengah doa kami, tiba-tiba ada suara derap kaki di luar rumah. Pintu terbuka perlahan, dan seorang pria tua yang kemarin kami lihat di desa itu masuk. Dengan wajah tenang, dia berkata, "Jika kalian ingin pergi, kalian harus membuat perjanjian. Desa ini tidak akan membiarkan kalian pergi tanpa menebus sesuatu." Aku dan Rujiman saling berpandangan, bingung dan ketakutan. Kami tidak punya pilihan lain. Jika perjanjian adalah satu-satunya cara keluar dari desa ini, maka kami harus melakukannya, meski tidak tahu apa konsekuensinya. "Baik," kataku dengan suara lirih. "Apa yang harus kami lakukan?" Pria tua itu hanya tersenyum samar. "Kalian harus meninggalkan sesuatu di sini, sesuatu yang berharga bagi kalian." Aku terdiam, jantungku berdetak kencang, perasaan tak menentu melanda. Namun aku tahu bahwa pilihan ini adalah jalan terakhir. Dengan berat hati, aku bertanya, "Apa yang harus kami tinggalkan?" Pria tua itu menatap kami dalam-dalam, lalu berkata, "Jiwa kalian atau ingatan kalian."
Satu dari keduanya harus tertinggal di sini. Aku dan Rujiman harus membuat keputusan yang tidak pernah kami bayangkan. Kami memilih jalan keluar yang tidak pernah kami pikirkan, menukarkan sebagian diri kami demi mendapatkan kebebasan. Kami duduk di dalam rumah, berhadapan dengan pria tua yang menunggu keputusan kami. Ada keheningan yang mematikan, dan seluruh tubuhku terasa berat saat aku memikirkan konsekuensi dari perjanjian yang harus kami buat. Pria itu menatap kami dengan pandangan tajam, seolah-olah bisa melihat langsung ke dalam jiwa kami. "Ingat, hanya ada dua pilihan," katanya. Suaranya terdengar dingin dan menggema. "Tinggalkan sebagian ingatan kalian di desa ini, atau sebagian dari jiwa kalian." Aku merasakan desakan untuk menolak. Tapi saat itu juga kutahu kami tidak punya jalan lain. Rujiman yang biasanya ceria kini terlihat lebih pucat dari sebelumnya. Matanya dipenuhi rasa takut. Aku merasakan keterikatan persahabatan kami, tapi di saat bersamaan, aku tahu ini adalah ujian terakhir. Dengan suara serak, Rujiman akhirnya berbicara. Kita bisa kehilangan sebagian ingatan, kan? Setidaknya itu tidak akan mengubah kita sepenuhnya." Aku mengangguk dengan berat. Mungkin ini memang pilihan yang lebih baik daripada meninggalkan bagian dari jiwa kami di tempat angker ini, yang rasanya begitu kelam dan penuh misteri. Pria tua itu tersenyum samar. "Tapi ingat, sebagian ingatan yang tertinggal di sini akan menjadi milik desa ini selamanya. Dan kalian mungkin tidak akan pernah ingat apa yang kalian alami selama 3 hari 3 malam ini." Aku dan Rujiman saling berpandangan. Tidak ada pilihan lain. Pria itu kemudian menutup matanya dan mulai mengucapkan mantra dalam bahasa yang tidak kami mengerti. Suaranya seperti angin yang bergemuruh, berbisik dengan nada aneh yang terasa asing namun menakutkan. Rasa kantuk tiba-tiba menyergap kami, seolah kekuatan dari mantra itu menarik kesadaran kami. Aku merasakan sesuatu yang aneh. Ingatanku mulai memudar, perlahan-lahan. Rasanya seperti kabut tebal yang menutupi pikiranku. Aku tidak lagi bisa mengingat bagaimana kami tiba di desa ini atau apa yang telah kami alami selama berada di sini. Semua kenangan itu terasa menjauh, menghilang ke dalam kegelapan. Saat aku membuka mata, aku berada di tepi hutan, terbaring di atas tanah yang lembab. Matahari pagi bersinar hangat, memberikan kesan damai yang menenangkan. Aku duduk perlahan dan melihat Rujiman di sampingku. Ia juga baru terbangun, terlihat bingung. "Apa yang terjadi?" tanya Rujiman dengan suara serak. Aku mencoba mengingat, namun hanya ada kekosongan di dalam pikiranku. Kami hanya saling memandang dengan tatapan bingung, tanpa tahu apa yang telah kami lalui. Hanya ada perasaan samar di dalam hati yang membuatku tidak nyaman, seakan ada sesuatu yang penting telah hilang dari diriku. Dengan perasaan bingung, kami berjalan kembali ke desa terdekat, tanpa satupun dari kami menyadari bahwa sebagian ingatan kami telah ditinggalkan di sana, di desa gaib yang penuh rahasia kelam. Sejak saat itu, aku selalu merasa ada yang mengawasi dari balik hutan setiap kali aku kembali bekerja. Bisikan-bisikan samar terkadang menghampiri telingaku, memanggil namaku seolah mengingatkan sesuatu yang terlupakan, sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi. Hari-hari berlalu, tapi perasaan aneh itu tidak pernah sepenuhnya menghilang. Setiap kali aku menatap hutan dari kejauhan, bayangan-bayangan samar dan bisikan yang menyebut namaku terasa semakin jelas, seolah ada sesuatu di dalam hutan yang menungguku kembali. Begitu pula dengan Rujiman. Ia menjadi pendiam, sering termenung, seakan pikirannya terperangkap dalam tempat yang tidak bisa kujamah. Suatu malam, aku menemukan Rujiman duduk sendirian di depan rumahnya, menatap kosong ke arah hutan yang terlihat seperti lautan bayangan hitam di bawah sinar bulan. Wajahnya yang biasanya ceria kini tampak muram, dan ia tampak seperti orang yang hilang. "Rujiman, kau baik-baik saja?" "Aku tidak tahu. Sejak kita keluar dari hutan itu, aku merasa ada sesuatu yang hilang dalam diriku." Matanya berkaca-kaca, seolah berusaha mengingat sesuatu yang penting, namun selalu luput dari jangkauannya. "Aku pun merasakan hal yang sama," kataku lirih. "Terkadang ada suara-suara, suara yang memanggil, suara yang aku tidak kenal tapi terasa begitu akrab." Malam itu kami berbincang dalam hening,
saling berbagi rasa kehilangan yang tak bisa kami pahami. Hingga akhirnya, Rujiman berkata dengan suara yang nyaris tak terdengar, "Mungkin kita tidak seharusnya pergi ke hutan itu, Wito. Mungkin ada hal-hal yang seharusnya dibiarkan tersembunyi." Namun, meski firasat buruk itu terus menghantui, kehidupan harus terus berjalan. Kami kembali bekerja, berusaha melupakan perasaan aneh itu. Hingga suatu hari, kabar mengerikan datang ke desa. Rujiman ditemukan tergeletak di tepi hutan dengan wajah pucat. Pandangan matanya kosong seperti orang yang tak lagi hidup. Para penduduk desa bergidik melihatnya. Tidak ada yang tahu apa yang telah terjadi. Namun aku tahu sesuatu telah memanggilnya kembali ke dalam hutan itu. Sesuatu yang telah kami ganggu di desa gaib. Sesuatu yang ingin mengambil apa yang telah kami tinggalkan. Sejak saat itu, aku sering bermimpi buruk tentang hutan. Dalam mimpiku, aku melihat bayangan desa gaib itu, dengan penduduknya yang menatap tajam seolah menantiku kembali. Setiap kali aku berdoa, memohon perlindungan kepada Tuhan, suara-suara itu hanya semakin jelas, seperti bayangan gelap yang tak terhindarkan. Sekarang, aku sadar, kami tidak pernah benar-benar lepas dari desa gaib itu. Sebagian dari kami tetap tertinggal di sana, bersama rahasia kelam yang tak akan pernah dibiarkan hilang begitu saja. Kengerian itu akan terus menghantui kami, seolah mengingatkan bahwa perjanjian telah dibuat dan pengorbanan telah diberikan. Dan entah kapan, aku tahu, aku akan mendengar panggilan itu lagi. Cerita ini mengajak kita untuk merenungkan betapa banyaknya misteri yang tersimpan di alam, terutama di tempat-tempat yang jarang terjamah oleh manusia. Hutan Kalimantan yang lebat, penuh dengan cerita-cerita kuno dan kepercayaan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Melalui kisah Wito dan Rujiman, kita diingatkan bahwa alam memiliki kehidupannya sendiri, suatu dunia yang mungkin tak dapat dipahami sepenuhnya oleh manusia. Pengalaman mereka adalah pelajaran penting tentang batas yang tidak terlihat, batas antara dunia kita dan sesuatu yang lebih tua, lebih misterius, dan lebih berbahaya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin sering lupa bahwa rasa hormat kepada alam dan kepercayaan kuno bukan hanya sekedar tradisi, tapi bentuk perlindungan bagi kita dari hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Dengan berdoa dan memohon perlindungan kepada Yang Maha Kuasa, Wito berusaha melawan kegelapan yang terus mengintai. Namun, pada akhirnya, ada kekuatan yang tetap menjadi misteri dan akan selalu mengingatkan kita bahwa tidak semua rahasia boleh diungkap. Semoga kisah ini menjadi pengingat agar kita selalu menghormati alam dan tradisi, serta berpikir dua kali sebelum mengganggu apa yang sudah ditinggalkan tersembunyi. Karena terkadang, sesuatu yang tidak terlihat dan tidak terjelaskan lebih baik tetap berada di tempatnya, jauh dari kehidupan kita.